Kalau hidup benar, kalau hidup jujur, pasti pekerjaannya akan diberkati oleh Tuhan. Siapa dari Anda yang pekerjaannya mau diberkati oleh Tuhan? Tunjuk tangan, belajar dari dua orang ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya kalau saya melihat Anda menyimak kembali video Bible Learning, dan besar harapan saya Anda semua dalam keadaan sehat, selalu penuh semangat, doa-doanya satu persatu dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih bagi Anda semua yang telah menulis di kolom komen kemarin berapa usia Anda. Ternyata kita boleh tahu ya, banyak penonton Bible Learning yang usianya 50 tahun ke atas. Puji Tuhan, kita bisa melihat di sini tidak pernah ada kata terlambat buat kita untuk membaca firman Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat buat kita untuk mencintai Tuhan. Dan saya juga yakin ada banyak orang-orang yang usianya 50 tahun ke bawah juga. Semakin muda kita mengenal Tuhan, semakin jalan hidup kita dijamin oleh kuasa kasih-Nya. Nah, saudara-saudara, izinkan saya untuk menebak pekerjaan Anda. Apakah Anda seorang pegawai swasta? Kalau iya, silakan tulis di kolom komen. Apakah Anda seorang guru? Silakan yang ngaku guru tulis di kolom komen. Apakah Anda seorang pedagang? Iya Romo, betul saya pedagang Romo. Dagang apa? Silakan ditulis juga. Apakah Anda ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga juga tidak bisa dikatakan pengangguran. Justru sangat sibuk malahan mengurus rumah, mengurus anak-anak. Apakah Anda ahli dalam bidang bangunan? Apakah Anda ahli dalam bidang keuangan? Nah, silakan tulis di mana keahlian-keahlian Anda. Saudara-saudaraku, kenapa kok saya bertanya tentang apa pekerjaan Anda? Saya percaya setiap pekerjaan apapun itu, kalau jujur akan diberkati oleh Tuhan. Yang penting halal, yang penting kita tidak merugikan orang, yang penting kita bekerja memperoleh nafkah dari hasil keringat kita. Yang penting kita bekerja mencari nafkah, memperoleh penghasilan dari cara hidup yang jujur. Nah, saudara-saudaraku, saya mau bercerita lagi-lagi tentang dua orang hebat dalam kitab suci. Silakan Anda mendebak-nebak. Saya ingat 3 tahun lalu saya pernah angkat dua orang ini. Mungkin Anda waktu itu belum menjadi subscriber Bible Learning. Dua orang ini dipilih langsung oleh Tuhan. Wah, siapa Romo ya? Apakah Abraham dan Lot? Apakah Musa dan Harun? Atau yang lain lagi? Dua orang ini diberkati oleh Tuhan dengan berbagai macam keahlian. Keahliannya adalah soal membangun sebuah bangunan. Jadi, dua orang ini adalah dua orang yang dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberi kemampuan, kecakapan soal pertukangan. Wah, siapa Romo? Repot kalau begini. Apakah Salomo yang membangun bait Allah atau Daud yang membangun kota Yerusalem? Saudara-saudara, izinkan saya untuk mengangkat dua orang dalam perjanjian lama. Jasanya sangat besar. Tapi sayang, jasanya yang besar, kualitas pribadinya yang luar biasa, tidak banyak diketahui oleh para pembaca kitab suci. Kita bisa belajar nih dari dua orang ini. Kalau hidup benar, kalau hidup jujur, pasti pekerjaannya akan diberkati oleh Tuhan. Siapa dari Anda yang pekerjaannya mau diberkati oleh Tuhan? Tunjuk tangan, belajar dari dua orang ini. Anda bisa menemukan dua kisah orang yang luar biasa yang bernama Bezaleel dan Aholiab. Aduh Romo, setiap hari di video Bible Learning selalu ada tokoh-tokoh baru yang kayaknya belum pernah dengar sama sekali. Itulah peran dari Bible Learning, memperkenalkan kepada Anda tokoh-tokoh luar biasa yang diberkati oleh Tuhan, tokoh-tokoh yang memang menunjukkan
hidupnya takut akan Tuhan, dan hidupnya pun diberkati termasuk pekerjaan-pekerjaannya. Tokoh Bezaleel dan Aholiab Anda bisa temukan dalam kitab Keluaran bab 35 dan 36. 35 khususnya ayat 30. Dikatakan, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah. Wah, jadi ternyata Bezaleel ini bukan orang sembarangan. Kenapa ya sampai sekarang baru kenal? Nyesel juga karena jarang baca kitab suci. Bezaleel diberkati oleh Roh Allah dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Yaitu untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Oh, jadi Bezaleel ini seorang insinyur, seorang ahli pertukangan. Untuk apa? Untuk membangun kemah suci. Dan apakah Anda tahu bahwa si Bezaleel ini tidak sendirian? Dikatakan di ayat 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Jadi mereka diberkati oleh Tuhan dengan kemampuan-kemampuan dalam diri mereka, tetapi ternyata mereka diajar oleh Tuhan untuk tidak boleh egois. Kemampuan, keterampilan, kecakapan, pengetahuan harus bisa dibagikan kepada yang lain, untuk bisa juga diajarkan kepada yang lain. Saudara-saudara, ini luar biasa. Oh, kenapa pekerjaan itu diberkati oleh Tuhan? Karena kita nggak pelit. Orang yang pelit itu Tuhan nggak suka. Maka Bezaleel dan Aholiab diberkati oleh Tuhan juga dengan kemampuan berbagai macam kecakapan dan keahlian, dan juga kemampuan untuk mengajar, transfer ilmu. Kalau Anda bisa bikin kue, ajar kepada orang-orang, kepada tetangga. Kalau Anda jago masak, ajarin teman-teman Anda juga untuk bisa masak juga. Kalau Anda punya keahlian, berbagilah kepada yang lain. Dan luar biasanya saudara-saudara, Bezaleel dan Aholiab ini menggandeng begitu banyak orang-orang di Israel untuk membangun bersama-sama kemah suci. Jadi saudara-saudara, dua orang ini selain berbagi tapi juga bisa bekerja sama, menularkan keahlian mereka, sehingga pekerjaan membangun kemah suci bisa dilakukan lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Dikatakan di bab 36 ayat 3, mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Jadi itu ada benda-benda berharga, kain lenan, permata, berlian, emas, perak, tembaga, semuanya yang berharga. Karena orang Israel punya prinsip, kalau untuk membangun atau mempersembahkan tempat buat Allah, berikanlah yang terbaik. Nah, dikatakan, tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap hari. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, berkata kepada Musa. Ini penting sekali nih. Kata mereka, kata tukang-tukang ini, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Saudara-saudara, yang namanya takut akan Allah, taat pada perintah Tuhan, jujur dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di sini kita bisa belajar dari Bezaleel dan Aholiab dan juga orang-orang yang diajak oleh kedua orang ini, yaitu berani berkata cukup. Tuhan telah menyuruh mereka untuk membangun sebuah tempat kudus dengan bahan-bahan yang disediakan oleh orang-orang Israel. Nah, ketika dirasa cukup barangnya, tetapi ketika orang-orang Israel terus-menerus memberikan harta benda mereka, mereka berani berkata cukup,
Tidak perlu lagi umat itu memberikan aneka macam barang-barang yang sebetulnya sudah tidak mereka perlukan lagi. Coba kalau sekarang kita lagi menggalang dana misalnya, kita butuh sekian, lalu dananya sampai bengkak-bengkak. Biasanya kita ngapain? Ya udah terima aja, kali-kali aja untuk keperluan yang lain. Saudara-saudara, jujurlah dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Besaleel, dari Oholiab, dari para pekerja-pekerja kemah suci ini. Mereka betul-betul takut akan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Mereka taat betul-betul. Mereka percaya Tuhan akan menyediakan apa yang mereka perlukan. Dan kalau itu sudah dicukupkan, mereka berani berkata cukup. Tidak lagi mereka mau menerima sumbangan-sumbangan yang tidak perlu. Karena bahayanya mereka bisa memperkaya diri mereka sendiri. Mereka bisa menyalahgunakan barang-barang sumbangan-sumbangan itu untuk keperluan mereka sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, libatkan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kita apapun itu. Kalau pekerjaan kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau pekerjaan kita bisa mendatangkan rezeki-rezeki yang mengalir untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk keperluan-keperluan kita, jangan lupa satu kuncinya, takut akan Tuhan. Tuhan serba melihat, Tuhan maha melihat, Tuhan akan melihat kecurangan-kecurangan, Tuhan akan mencatat semua kebohongan-kebohongan kita. Yang kedua adalah taat, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Yang ketiga adalah berani berkata cukup. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita akan tergoda menjadi orang-orang serakah. Percayalah saudaraku, kalau hati kita, diri kita, pikiran kita sudah dikuasai oleh yang namanya keserakahan, kita menjadi manusia yang tidak pernah bisa bersyukur dan selalu ada keinginan terus-menerus bahkan menghalalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan untuk sekedar memenuhi rasa keserakahan kita. Saudara-saudara, saya sangat berdoa semoga di hari-hari ini pekerjaan-pekerjaan Anda diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami pekerjaan demi pekerjaan untuk nafkah-nafkah kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau menjamin kehidupan kami. Saat ini banyak orang yang sedang dalam kesulitan memperoleh pekerjaan. Biarlah Kau bimbing mereka menemukan pekerjaan yang layak untuk bisa menghidupi keluarga-keluarga mereka. Untuk setiap orang yang sedang bekerja, yang merasa putus asa, yang merasa sia-sia dengan pekerjaannya, bakarlah kembali semangat mereka bahwa apapun pekerjaan yang mereka lakukan, asal mereka jujur, takut akan Engkau, pasti pekerjaan mereka akan diberkati. Tolonglah juga anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh pada keserakahan, berani bersyukur, berani berbagi kepada mereka yang lemah dan berkekurangan. Kami yakin Tuhan, Engkau selalu memberkati pekerjaan-pekerjaan kami dengan rahmat-rahmat-Mu. Lindungi pekerjaan kami, lindungi usaha kami, lindungi bisnis kami, lindungi segala yang kami lakukan dengan jujur ini, dengan berkat-berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.